Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan yaitu aktivitas saya ya, berkebun di pekarangan belakang rumah ya. Jadi tidak menghasilkan sayuran segar, juga ada rezeki di sini teman-teman ya. Jadi ini saya akan petik sawi karena ada yang beli 10.000 teman-teman ya. Ya meskipun tidak banyak, tapi ya disyukuri untuk jajan anak juga itu kan ya. Jadi tetangga ataupun orang lain itu beli sawi saya teman-teman ya. Sawi yang sangat gemo ini dibeli 10.000 dan saya kasih 4 batang saja. Oke, langsung saja ya, saya akan petik ini teman-teman ya, dan nanti akan saya tanam lagi sawinya. Oke, dan di video kemarin sudah saya bagikan tanam daun bawang ya. Oke, untuk daun bawang itu biasanya ada yang beli juga teman-teman ya. Nah, jadi lahan 3x3 meter ini tidak keuntungannya tidak bisa petik sayur segar, tapi juga ada rezeki di sini. Itu ya teman-teman ya. Ya lumayan untuk jajan anak kita teman-teman ya. Nah, untuk bibit itu tidak beli ya, saya kembangkan sendiri, jadi dibilang itu adalah untung ya. Nah, dari sini kita bisa belajar teman-teman ya. Sebenarnya kalau berkebun, bertani apapun, kalau kita bisa bikin benih sendiri, bisa bikin pupuk sendiri, itu hasilnya akan menguntungkan. Tuh. Nah, di lahan 3x3 meter ini adalah testimoni saya ya. Uji coba saya dan bukti ya. Bukti saya berkebun sebenarnya tidak harus modal yang besar. Nah, untuk pupuk ya tidak perlu khawatir kalau bisa bikin sendiri. Nah, untuk pupuknya sawi ini teman-teman, itu saya pupuk menggunakan pupuk POC ya. Tuh. Nah, jadi ya lumayan lah teman-teman ya. Nanti akan saya tanam lagi yang sudah saya petik ini, yang sudah saya panen. Oke, jadi sambil kita panen ataupun petik sawinya, saya akan berbagi pengalaman juga teman-teman ya. Jadi ada satu komentar dari netizen maupun sahabat tani yang berkomentar tentang limbah tinta cumi. Nah, apakah bisa dibikin pupuk? Jawabannya bisa. Jadi sahabat tani maupun subscriber dunia tani bertanya tentang tinta cumi ini apa bermanfaat. Jawabannya sangat bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat teman-teman, yang diciptakan oleh Tuhan itu. Oke, ini hasilnya teman-teman ya, sangat lumayan dan segar ya. Tentunya kalau dikonsumsi pembelinya juga akan sehat, tidak mengandung unsur kimia tuh ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan ya, sambil saya akan tanam lagi sawinya teman-teman ya. Saya akan bagikan caranya bikin pupuknya dari bahan tinta cumi. Nah, tinta cumi ini kan berbentuk cair teman-teman ya. Nah, itu dibikin nutrisi ataupun dibikin asam amino ya. Jadi cukup mudah sekali pembikinannya. Kalau teman-teman ingin mengekstrak sebuah tumbuhan ataupun membuat nutrisi ya, itu ya siapkan air kelapa dan juga gula sebagai makanan organismenya nanti, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau untuk tinta cumi ya, itu berapa Pak untuk air kelapanya ya? Seandainya teman-teman mempunyai tinta cumi itu 1 liter ya, itu bisa gunakan air kelapa 1 liter juga, dicampur ya, difermentasi ataupun dikomposisi secara tertutup teman-teman, jangan sampai terbuka, supaya apa, tidak tercampur oleh bakteri-bakteri dari udara itu ya. Nah, ini teman-teman ya, sawinya saya tanam lagi, masih baby ya, masih kecil teman-teman, saya tanam di sini. Saya lebih suka menanam itu memang masih kecil-kecil seperti ini ya. Tuh. Oke, jadi untuk pembuatannya ya cukup dicampurkan dan didekomposisi maupun difermentasi. Nah, tadi kan 1 liter teman-teman ya. Jadi untuk tinta cuminya 1 liter, dan air kelapanya itu juga 1 liter, ditambah gula merah, kalau bisa gula aren ya teman-teman ya, yang alami ya. Nah, itu
Untuk gulanya itu cukup 2 ons saja, jangan banyak-banyak teman-teman ya. Tuh. Oke, dan itu dikomposisi maupun difermentasi selama 14 hari. Nah, pagi ya, pagi dan sore itu harus dibuka, tapi jangan dibuka lepas ya teman-teman ya. Dibuka supaya udara alkoholnya itu keluar. Tuh. Lalu tutup lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan itu pengalaman saya dalam membuat nutrisi dari bukan cumi tapi teman-teman ya, dari air kelapa juga kunyit seperti itu. Jadi sama prosesnya, meskipun teman-teman mempunyai bahan limbah lainnya itu sama seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman ya, ada daun bawang yang berumur 1 minggu lebih ya, sudah menunjukkan pertumbuhan dengan baik tanpa ada busuk akar, busuk batang. Sawinya yang ini juga sangat gemoy, ini sawi dari bibit yang saya kembangkan sendiri teman-teman. Tuh. Jadi memang tidak serentak ya saya tanam ini. Tujuannya apa? Supaya kita bisa petik setiap hari ya. Petik sayur, petik daun bawang itu setiap hari kita bisa memetiknya. Dan ini 1 bulan belum 1 bulan teman-teman ya, baru 1 minggu lebih sedikit ya. Nih sudah ada anakannya dan tumbuh dengan baik. Nah ini baru belum dipupuk teman-teman ya, belum dipupuk sama sekali menggunakan pupuk POC karena di musim penghujan ini. Oke, ini yang baru 1 hari teman-teman. Ini yang saya tanam kemarin ya, metodenya kemarin sudah saya bagikan caranya agar tidak busuk akar, tidak busuk batang, gimana caranya seperti itu. Nah, di sini juga saya tanam sawinya teman-teman ya. Memang tidak serentak ini saya tanam. Tujuannya apa? Itu biasanya hanya satu, supaya bisa petik setiap hari dan tidak putus teman-teman ya. Nah, untuk pengolahan tanah tidak perlu kita cangkul terus-menerus ya. Habis panen kita cangkul, tidak usah. Ya. Ya, kalau keseringan itu biasanya merusak ekosistem pada organisme dalam tanah seperti itu. Oke, ini kucenya tumbuh dengan baik ya. Tuh. Nah, di kemarin ada yang bertanya juga tentang bibit kucai, dapatnya dari mana, Pak? Nah, kalau tempat saya kucai ini dapatnya dari teman saya, teman-teman ya. Jadi di pasar memang tidak ada yang sama akarnya, itu tidak ada. Biasanya hanya daun dan batangnya saja. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan pengalaman sekaligus cara pembuatan nutrisi ataupun asam amino ya. Nah, ini adalah cabai rawit panjang yang saya kembangkan juga, nantinya saya akan bikin bibit juga. Oke. Jadi itu teman-teman ya, nanti akan saya kembangkan lagi di pertanian yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya di 3x3 meter dan sekarang sudah di 10x5 meter, nanti lebih luasnya lagi ada di video-video yang akan datang. Oke ya, saya akhiri video kali ini teman-teman ya. Wal topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang pertanian secara alami ataupun organik ya. Tentunya berguna bagi kesehatan kita. Oke, sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.